Kita wiwit malih. Kita melebat halaman kawan dosawolu. Semi latihan dados santri, Pak. Wa amma syurutu la ilaha illallah. Adapun syarat-syarat la ilaha illallah fahiyya, maka syarat-syarat itu adalah al ilmul munafi lil jahl, ilmu yang menghilangkan kebodohan. Satu, wal yaqinu al munafi lisyak, keyakinan yang menghilangkan keraguan. Kali, wal ikhlasu al munafi lisyirki, ikhlas yang menghilangkan syirik atau menolak syirik. Tiga, wasidqul munafi lil kadzib, jujur yang menghilangkan dusta. Sekawan, wal mahabbatu al munafiyatu lil bughdhi, dan kecintaan yang menghilangkan kebencian. Kangsal, wal inqiyatu al munafi lisyirki, dan al inqiyat pelaksanaan atau mewujud melaksanakan yang niki sana syirki niki kang laras. Al munafi liraddi, kata liraddi. Wal qabuli wal inqiyadu al munafi li syirki al syirkin harus syirkin. Wal qabuli al munafi li raddi, dan sikap menerima yang menghilangkan arad, penolakan. Wal kufri atau wal kufru bima yu'batu min dunillah, dan mengingkari segala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa qad jumi'at, dan dikumpulkan fil baitaini al-atiyaini, dikumpulkan syarat-syarat la ilaha illallah tadi dalam dua bait berikut. Dalam dua bait berikut. Ilmun, yaqinun, wa ikhlasun, wa sidquka ma'a mahabbatin, wa inqiyatun, wal qabulu laha, wasida, dan ditambahkan thaminuha, yang kedelapan, al kufrani minka bima siwal ilah, kekafiran darimu, ini pengingkaran terhadap segala yang disembah selain Allah, minal awthani, dari berbagai macam berhala, qad uliha, yang disembah. Pun telas tapi syarai tereng. Ngandhapi saniki, Pak. Ngandhapi sing kathah niki. Yang pertama, al ilmu huwa syartul awal. Ilmu yaitu syarat yang pertama. Min syuruti la ilaha illallah. Di antara syarat-syarat la ilaha illallah. Syurut jamak saking syartun, yang di depannya itu mufrad tunggal, syurut jamak. Al ilmu huwa syartul awal, ilmu adalah syarat yang pertama. Min syuruti la ilaha illallah, di antara syarat-syarat la ilaha illallah. Wa huwal ilmu, yaitu al ilmu bimaknaha, berilmu tentang makna kalimat la ilaha illallah. Al muradu minha, yang maksud
dari kalimat la ilaha illallah, wa ma berilmu tentang makna la ilaha illallah dan berilmu tentang maksud la ilaha illallah, wa ma tanfihi wa ma tasbitihi, dan berilmu tentang apa yang harus ditolak dan berilmu tentang apa yang watasabbutihi, dan apa yang perlu untuk dikatai tasbitihi, dan apa yang perlu untuk ditetapkan. Qala ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah sungguhnya tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, illa man syaida bil haqqi wa hum ya'lamun, kecuali orang yang bersaksi bil haq, dengan persaksian yang benar, wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahui, ai syahida bila ilaha illallah, yaitu dia bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, tidak ada ilah sesembahan yang hak kecuali Allah. Wahum ya'lamun, ya'lamuna, mereka mengetahui biqulubihim, mengetahui dengan hatinya, ma syahidat bihi alsinatuhum, apa yang diucapkan oleh lisannya, apa yang disaksikan oleh lisannya. Dia mengetahui dengan hatinya apa yang disaksikan oleh lisannya. Lisannya mengucapkan, kemudian hatinya betul-betul dia memahami, mengetahui. Wa fil hadithi, dan di dalam hadis, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang dia mati dalam keadaan dia mengetahui sesungguhnya tidak ada yang disembah, tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah, dakhalal jannah, dia masuk surga. Wa katsirun minan nas al-yaum, dan kebanyakan manusia pada zaman kita sekarang ini, yang tiqu biha lisa bilisanihi, manusia pada zaman kita ini kebanyakan mengucapkan kalimat biha, mengucapkan kalimat la ilaha illallah bilisanihi, dengan lisannya, wala ya'lamu syai'an min maknaha, dan dia tidak mengetahui sama sekali makna dari kalimat la ilaha illallah. Kebanyakan orang di zaman kita, dia mengucapkan dengan lisannya kalimat la ilaha illallah, dan dia tidak mengetahui makna dari kalimat la ilaha illallah. Walihada yaqa'u fi syirki wa huwa yantiqu biha, dan oleh karena itu yaqa'u fi syirki, terkadang orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu dia terjatuh di dalam syirik, dia melakukan perbuatan syirik. Wahuwa yang tiqu biha, padahal dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi dia terjerumus dalam syirik. Walamma kanal musyrikuna fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika orang-orang musyrik, walamma kanal musyrikuna, dan ketika orang musyrik fi zamanin Nabi sallam, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'lamuna maknaha, mereka mengetahui maknanya. Musyrikin di zaman Rasulullah SAW mengetahui makna kalimat la ilaha illallah, wa ma tadullu alaihi, dan mengetahui tentang apa yang dimaksudkan dari kalimat la ilaha illallah itu, maknanya tahu, yang dituju dari kalimat itu tahu, mereka tahu. Qalu, karena tahu maksud kalimat la ilaha illallah itu, mereka mengucapkan aja'alal alihata ilahan wahidan, apakah kami, apakah ilah-ilah yang banyak itu
harus dijadikan ilahan wahidan, ilah yang satu. Inna hadzal syai'un ujab. Sesungguhnya menjadikan ilah yang banyak menjadi satu ini sungguh la syai'un, sungguh perkara yang ujab, sangat mengherankan. Mereka tahu kalau kalimat la ilaha illallah itu maksudnya harus membatalkan semua sesembahan selain Allah dan harus menetapkan sembahan hanya Allah, maka dia saking taunya kemudian menolak. Al yaqinu bi ayyakuna qailuha mustaiqinan biha bima tadullu alaihi. Al yaqinu, yakin, bi ayyakuna qailuha, kalau yang mengucapkan bi ayyakuna qailuha, orang yang mengucapkan kalimat itu mustaiqinan, dalam keadaan betul-betul yakin, dalam keadaan betul-betul yakin, bima tadullu alaihi, terhadap apa yang ditunjukkan dari kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah itu menunjukkan supaya membatalkan semua sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yakin terhadap semua selain Allah, semua sembahan selain Allah itu batil, kemudian hanya Allah sembahan yang hak. Fa idza lam yakun fi qalbihi illa syak, apabila tidak ada dalam hatinya itu illa syakku, kecuali syak, wa adamul yakin, dan tidak ada yakin, wa adamul yakin, dan tidak ada keyakinan. Hatinya itu enggak ada keyakinan, yang ada apa? Syak, yang ada keraguan. Bima tadullu alaihi, terhadap apa yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah, lam tangfa'hu, maka kalimat la ilaha illallah itu enggak bermanfaat. Kalau dia hatinya ragu kalau Allah itu sembahan yang hak, yang lainnya batil, kalau sampai ragu kayak gitu, maka ucapannya tidak bermanfaat kalau enggak ada keyakinan di dalam hatinya. Qala Allah Ta'ala fi wasfil mu'minin, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam mensifati kaum mukminin, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu. Innama, hanya saja, al-mu'minun, yang dikatakan orang-orang mukmin, alladzina amanu, yaitu orang-orang yang mereka beriman, billahi, iman kepada Allah, wa rasulihi, dan iman kepada rasulnya, kemudian summa lam yartabu, kemudian tidak ada keraguan sedikit pun tentang keimanan dia kepada Allah dan rasulnya. Ini dalil yakin, sehingga nggak ada keraguan. Lam yashukku, yaitu lam yashukku, mereka tidak ragu sama sekali. Balhum, bahkan mereka orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu muqinuna tamamal iqan, betul-betul meyakini dengan keyakinan yang tamam, keyakinan yang sempurna. Ibaratnya kalau bulat, ya bulat seser, mboten enten bolong-bolongi, keyakinan yang sempurna, utuh. Fa'ammal murtabu fawa minal munafiqin. Adapun orang yang murtab, orang yang ragu, fawa minal munafiqin, orang yang ragu ini termasuk orang-orang munafik. Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, innama yasta'dzinunaka, sesungguhnya mereka yang minta izin kepada engkau ya Muhammad, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzina la yu'minuna billahi wal yaumil akhir, mereka adalah orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman dengan hari akhir. Wartabat qulubuhum, wartabat, dan ragu-ragu, qulubuhum, hati-hati mereka ragu-ragu, fahum fi raibihim yataraddadun, fahum, maka mereka
orang yang ragu-ragu itu fi raibihim, dalam keraguan mereka, ya tarodadun, terus menerus dia tarodud, bolak-balik ragu, nggak ada mantapnya belas. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada sesembahan yang hak yang sebenarnya kecuali Allah, wa anni Rasulullah, dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah, la yalqallaha, dan tidaklah orang yang bersaksi seperti itu lalu dia bertemu Allah bihima, dengan dua kalimat syahadat la ilaha illallah wa anni Rasulullah tadi, la yalqallah bima abdun, dan tidaklah seorang hamba, la tidak yalqa bertemu Allah, abdun seorang hamba, bima dengan dua kalimat yang dia ucapkan itu, ghaira syakin fihima, tanpa ada keraguan sedikit pun di dalam ucapan syahadat yang telah dia ucapkan, illa dakhalal jannah, kecuali dia pasti masuk surga. Wa anhu, dan juga hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda lahu kepada Abu Hurairah, ma laqita belisnan man laqita, barang siapa yang bertemu engkau ya Abu Hurairah, min warai, dari belakang hadzal haid, belakang tembok ini, yashhadu alla ilaha illallah, yang dia bersaksi tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah, mustaiqinan biha qalbuhu, mustaiqinan dalam keadaan betul-betul yakin, biha dengan kalimat la ilaha illallah tersebut, qalbu hatinya yakin kalau tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah, fabasyirhu bil jannah, maka sampaikan kabar gembira untuk orang itu dengan surga. Pun gedek riyen. Kaseng mboten cengeng, Pak. Monggo melih. Oh kan ngose wau kan, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba. Ingkang terakhir, wa an jismihi fima abla, akan ditanya Allah diantaranya tentang lelahnya jasad kita untuk apa. Niki kita kesel-kesel rin. Kesel kanggem ngaos insyaallah faidah. Al-ikhlasu al-munafi lisyirki, ikhlas yang menolak terjadinya syirik, ikhlas yang menghilangkan syirik. Fahadil kalimatu, maka kalimat la ilaha illallah itu fadhi, maka ini al kalimatu, kalimat yang mana? Kalimat la ilaha illallah. Fadhil kalimatu, maka kalimat la ilaha illallah itu la tanfa'u sahibuha, la tanfa'u sahibaha, kalimat ini tidak akan memberikan manfaat kepada pengucapnya. Kalimat la ilaha illallah tidak akan memberikan manfaat kepada pengucapnya bidunil ikhlas, tanpa adanya keikhlasan. Qala ta'ala, qala Allah ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan illa kecuali liya'budullaha, agar mereka menyembah Allah, mukhlisina laudin, dalam keadaan dia mengikhlaskan agamanya, lahu, hanya untuk Allah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as'atun nasi bi syafaati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsi.
yang paling berbahagia, orang as'adu yang paling berbahagia, annasu manusia, as'adu nasi manusia yang paling berbahagia, bi syafaati dengan syafaatku, man qala yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan murni tulus min qalbihi dari hatinya, au nafsih atau dari jiwanya. Wa an Itban radhiyallahu anhu, dari sahabat Itban radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau mengatakan, innallaha harrama 'alan nari, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas neraka, man qala la ilaha illallah, barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yabtaghi bidzalika wajh Allah, yang dengan mengucapkan kalimat itu dia mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. As-sidqu al-munafi lil kadzib, jujur yang menolak adanya kedustaan, mengucapkannya dengan jujur, tidak ada kedustaan. Fala buddha ayyaqula la ilaha illallah, maka harus, fala buddha harus, tidak boleh tidak, ini harus orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah sadiqan min qalbi, harus betul-betul jujur dari hatinya. Qala ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, alif lam mim, alif lam mim, ahasiban nasu, apakah manusia menyangka, mengira, ayutsroku, mereka dibiarkan, ayyaqulu, mengucapkan, amanna, kami beriman, wahum la yuftanun, sedangkan mereka belum diuji oleh Allah. Walaqad fatanna, dan sungguh benar-benar kami telah menguji, telah memfitnah, telah menguji alladzina min qablihim, orang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu, maka Allah benar-benar mengetahui alladzina shadaqu, orang-orang yang jujur, wala ya'lamannal kadzibin, dan Allah benar-benar mengetahui mana orang yang dusta dengan ujian Allah itu. Wa an Mu'adz bin Jabal, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ma min ahadin, tidaklah seorang pun, yashhadu an la ilaha illallah, dia bersaksi sungguhnya tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, sadiqan min qalbi, yang dia betul-betul mengucapkannya itu jujur dari hatinya, illa harramallahu 'alan nari, kecuali Allah mengharamkan orang tersebut, illa harramahu, kecuali Allah haramkan orang itu, 'alan nari, neraka. Al-mahabbatul munafiyatu lil bughdhi, kecintaan yang menghilangkan kebencian. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah harus cinta dan tidak boleh ada kebencian. Fayuhibbu hadhil kalimata, mencintai kalimat ini, wa ma tadullu alaihi, dan mencintai apa yang ditunjukkan dari kalimat itu, yaitu tauhid. Kalimat la ilaha illallah menunjukkan tauhid. Mencintai kalimat la ilaha illallah dan mencintai tauhid yang merupakan kandungan kalimat la ilaha illallah, wa ahlaha al-amilina, dan mencintai para pelaku tauhid. Ahlaha, mencintai para pemilik kalimat tauhid, al-amilin, yang mewujudkan, yang mengamalkan kalimat tauhid, bimuqtadaha, dengan segala konsekuensi kalimat la ilaha illallah, maka wajib mencintai kalimat tauhid, mencintai kandungannya, mencintai pelaku kalimat tauhid yang mewujudkan konsekuensi kalimat la ilaha illallah. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman itu, asyaddu hubban lillah, sangat amat kecintaannya, sangat besar kecintaannya lillah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, walladzi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman,
mayyartadda minkum an dinihi, barang siapa yang dia murtad dari kalian, dan siapa yang di antara kalian murtad an dinihi dari agamanya, fasaufa ya'tillahu biqaumin, maka Allah akan mendatangkan satu kaum yuhibbuhum wa yuhibbunah, yang Allah mencintai kaum tersebut dan kaum tersebut mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ambakan rin tunjuk Pak. Al-inqiyatu al-munafi lisyirki, al-inqiyat al-munafi lisyirki. Kita was ketayamatan lisyirki ini. Fayajibul inqiyatu al-fayajibul inqiyata, maka wajib orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah al-inqiyata, yaitu melaksanakan kandungan kalimat la ilaha illallah. Lima tadullu alaihi la ilaha illallah, dari apa yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah minal a'malidh dhahirah wal batinah, yaitu mewujudkan secara zahir dan secara batin apa yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah, melaksanakan apa yang terkandung dalam kalimat itu. Wa anibu ila rabbikum wa aslimulah, dan kembalilah kalian kepada Rabb kalian, wa aslimulahu, dan taslimlah, tunduklah, patuhlah, laksanakanlah apa yang Allah ajarkan. Wal istislamu huwa, yang dimaksudkan dengan wa aslimulah yaitu al istislam, yang dimaksudkan dengan pasrah adalah al-inqiyatu li awamirillah, mewujudkan perintah-perintah Allah. Al-awamir jamak dari amrun. Al-awamir, ya ini mewujudkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun. Waman, dan siapakah ahsanu yang lebih baik dinan agamanya, mimman dibandingkan aslama orang yang mereka pasrah, yang mereka betul-betul ini memasrahkan wajhahu lillah, wajahnya kepada Allah, yang betul-betul hatinya mengikhlaskan, menghadapkan wajahnya hanya kepada Allah. Wa huwa muhsinun, sedangkan dia berbuat baik, yaitu melaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat muhsin. Aslama wajahahu ilillah, ini ikhlas. Wa huwa muhsinun, yaitu ittiba, yaitu dia hatinya betul-betul memurnikan tauhidnya. Wa huwa muhsinun, dan dia betul-betul menepati di atas syariat. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa taala, wa man yuslim wajhahu ilallahi wa huwa muhsinun, barang siapa yang dia yuslim wajhahu, menghadapkan wajahnya, memasrahkan wajahnya, menyerahkan wajahnya ilallah, kepada Allah, sehingga total wajahnya dia serahkan, dia hadapkan kepada Allah. Wa huwa muhsinun, dan dia berbuat ihsan, yaitu berbuat sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Allah, ikhlas dan ittiba. Faqad istamsaka bil urwatil wusqa, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kokoh. Barang siapa yang dia hatinya ikhlas mentauhidkan Allah, barang siapa yang dia amalan zahirnya mengikuti sunnah yang diajarkan oleh Nabi, maka betul-betul dia memegangi al-urwatul wusqa, kalimat la ilaha illallah. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa taala, fala wa rabbika, maka demi Rabbmu, maka demi Rabbmu, la yu'minuna, mereka tidaklah dikatakan beriman, hatta, sehingga yuhakimuka fima syajara bainahum, mereka betul-betul siap menjadikan engkau ya Muhammad sebagai hakim. Yuhakimuka, betul-betul sanggup menjadikan engkau ya Muhammad menjadi hakim. Indonesianya dawa ngoten nggih Pak. Arabe yuhakimuka itu nek terjemahkan, mereka betul-betul sanggup menjadikan engkau ya Muhammad menjadi hakim. Pinten senti niku? Fima syajara bainahum, dalam semua perkara yang mereka miliki. Summa, kemudian, la yajidu fi anfusihim,
dalam hati mereka atau dalam jiwa mereka, lajidu tidak mendapatkan dalam jiwanya harajan, perasaan berat, hatinya plong, tidak ada perasaan berat, terpaksa, sesek, qadha mimma qadhaita, dari apa yang engkau telah putuskan. Wa yusallimu tasliman, kemudian mereka tunduk sepatuh-patuhnya. Al-qabulu al-munafi liraddi, menerima yang menafikan lirad, menafikan penolakan. Dia menerima. Kalau tadi al-inqiyad, Pak, al-inqiyad itu melaksanakan eksekusinya itu, eksekusi lahirnya melaksanakan. Nek al-qabul itu kesanggup menerima, nompo, hatinya legowo nompo. Lira'a al-qabul al-munafi lirad, tidak ada penolakan, yang menolak adanya penolakan. Al-qabul menghilangkan penolakan. Fayajibu al-qabul, fayajibul qabula limaktadhathu hadhil kalimah, maka wajib al-qabula, wajib dia menerima limaktadhathu hadhil kalimah, terhadap konsekuensi kalimat tersebut. Kalau kalimat la ilaha illallah konsekuensinya itu adalah tauhid, maka dia wajib menerima tauhid dan tidak boleh ada penolakan. Min ibadatillahi wahdahu la syarikalah, yaitu konsekuensi la ilaha illallah adalah min ibadatillahi, beribadah hanya kepada Allah semata, la syarikalah, yang tidak ada sekutu bagi Allah, wa tarki ibadati ma siwahu, dan meninggalkan ibadah selain Allah, sehingga tidak memberikan ibadah apapun kepada selain Allah. Faman qalaha, maka barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah walam yakbal dzalika, dan kemudian tidak mau menerima hatinya terhadap tauhid yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah, wa yaltasim bihi kana mimman qala Allah fihim, dan kemudian dia melazimkan dirinya dalam penolakan, dia menolak dan kemudian dia juga istiqomah dalam penolakannya, konsekuensi dengan penolakannya. Orang yang menolak kalimat la ilaha illallah ini, maka dia termasuk dalam ayat Allah, innahum kanu, sesungguhnya mereka, kanu, keadaannya mereka itu, idza qila lahum, apabila diucapkan pada mereka la ilaha illallah, supaya mengucapkan kalimat la ilaha illallah agar mentauhidkan Allah, yastakbirun, mereka sombong, menyombongkan diri, merasa lebih besar, merasa tinggi, merasa lebih kepada dari yang menyeru, sombong, yaitu menolak. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, a inna latariku alihatina li syairi majnun, apakah kami, a inna, apakah kami, latariku, harus benar-benar meninggalkan alihatina, segala yang kami sembah, li syairi majnun, hanya demi mengikuti penyair yang gila, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang musyrik menolak ajakan la ilallah. Fala buddha, maka harus min qabuli hadhil kalimah, maka harus menerima kalimat ini bil qalbi wal lisan, dengan hati dan lisan. Lisannya ngucap la ilaha illallah, hatinya betul-betul nancep apa yang diucapkan dengan lisannya itu. Faman lam yakbalha, barang siapa yang tidak menerima kalimat dan konsekuensinya la ilaha illallah, waraddaha wastakbaro waraddaha, dan dia menolak kalimat dan konsekuensinya, wastakbaro anha, dan dia menyombongkan diri, sombong dari mengucapkan dan menerima kalimat la ilaha illallah, fahuwa kafirun, maka dia kafir. Kama raddaha kufar Quraisy, sebagaimana raddaha, menolak kalimat la ilaha illallah untuk mentauhidkan Allah siapa? Kufaru Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, dan karena inat, penentangan, karena penuh dengan penentakan, wastikbaron, dan karena semangat kesombongannya, aulam yakbaluha, atau mereka kemudian tidak menerima kalimat la ilaha illallah.
Al-kufru bima yu'badu min dunillah minat tawaghid. Mengingkari apa yang disembah selain Allah dari para tauhid. Fala buta minal kufri bi jami'i ma yu'badu min dunillah. Maka fala buta harus minal kufri mengingkari bi jami'i ma yu'badu min dunillah terhadap bi jami'i semua ma yu'badu yang disembah min dunillah selain Allah wa isbatil ibadati lillahi wahdahu la syarikalah, dan wa isbati menetapkan al ibadah lillahi kepada Allah, hanya untuk Allah, wahdah semata-mata untuk Allah, la syarikalah yang tidak ada sekutu bagi Allah. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Faman yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Barang siapa yang dia kufur kepada taghut dan iman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qala Rasulullah sallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah." Barang siapa yang dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan dia mengingkari segala yang disembah selain Allah, haruma maluhu, maka diharamkan maluhu hartanya, wa damuhu dan darahnya, wa hisabu 'ala Allah, adapun tentang hisab batinnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Syekh Hafidz Al-Hakami rahimallahu fi Sulamil Wusul, dan berkata Syekh Al-Hafidz Al-Hakami ulama rahimallah, mudah-mudahan Allah merahmati beliau, dalam kitab Sulamil Wusul, judul kitab, beliau mengatakan wa bi syuruti sab'atin quyyidat, wa bi syuruti sab'atin, dan dengan syarat yang 7 quyyidat, maka diikat, wa fi nususil wahyi haqqan waradat, dan dalam nas-nas wahyu benar-benar ada. Maksudnya la ilaha illallah syaratnya 7, dan setiap syarat itu ada nas wahyu yang betul-betul menerangkan tentang syarat itu. Fa innahu, maka sesungguhnya lam yang faqa ilaha la yang faqa iluha, maka sesungguhnya orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, lam yang tidak akan bermanfaat, tidak akan memberikan manfaat, maka tidak akan memberikan manfaat kalimat la ilaha illallah orang yang mengucapkannya itu binutqi, dengan sekedar mengucapkan, illa haitsu yastakmiluha, kecuali kalau dia sempurnakan dengan memenuhi syarat-syarat ucapan la ilaha illallah agar diterima, agar bermanfaat. Kalau hanya ucapan tanpa menyempurnakan dengan syarat-syaratnya itu, maka tidak akan memberikan manfaat. Lam yang tafi' qailuha, maka orang mengucapkan tidak akan bisa mengambil manfaat dari ucapan la ilaha illallah binutki, hanya dengan mengucapkan, kecuali kalau dia menyempurnakan dengan memenuhi syarat yang 7 tadi. Apa itu? Al ilmu wal yaqinu wal qabulu wal inqiyatu. Fatri ma'akul, maka ketahuilah, fahamilah apa yang aku ucapkan, kata beliau. Wasidqu wal ikhlasu wal mahabbah, dan sidq, ikhlas, mahabbah. Wafaqakallahu lima uhibbuhu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada Anda dengan apa yang aku senang untuk menyebutkan tentang perkara itu. Wa hadhihi syurut, dan syarat-syarat yang 7 tadi, istambataha al ulama'u, para ulama beristimbat. Para ulama mengeluarkan dalil-dalilnya itu dengan melalui pembahasan yang mendetail, kemudian disimpulkan pembahasannya dari apa? Minal kitab wa sunnah, dari kitab dan sunnah.
antariqil istiqra'i wa tatabbu, dengan cara antariqi, dengan cara al istiqra', membaca semua nas-nas Quran dan hadis, wa tatabbu, dan mentelaah, terus tatabbu, mengikuti semua nas-nas yang ada, dikumpulkan kemudian disimpulkan syarat la ilaha illallah untuk manfaat 7 tadi. Waqad dzakaraha al-allamatu Mujaddidun nisfi tsani, sungguh telah menyebutkan tentang surut la ilaha illallah ini al-allamah, orang yang sangat alim. Al-allamah, orang sangat alim, kalau kita nggak profesor. Mujaddidun nisfi tsani, mujaddid pada abad pertengahan, pada abad yang ini abad yang kedua, pertengahan abad kedua, yaitu Mujaddidun nisfi tsani fil qarni tsani asyar, yaitu pertengahan abad yang ke-12. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab hidup di abad pertengahan 12. Sekarang abad berapa, Pak? Abad pinten sakniki? Abad 15 sama 21. Niki ingkang dimaksud abad Hijriyah, senes abad Masehi. Saniki tahun 1436. Niki ingkang tahun ingkang dimaksud tahun niku abad pertengahan abad 12 tahun Qamariyah. Syekh Abdurrahman Ibnu Hasan Al-Syekh, Syekh Abdurrahman Ibnu Hasan Al-Syekh niki termasuk menika cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, anak atau cucu. Rahimallahu taala fi kitab Fathul Majid, dalam kitabnya Fathul Majid, kitab tauhid Fathul Majid, syarah kitab tauhid. Jadi kalimat di atas disebutkan oleh Syekh dalam kitab Fathul Majid. Leren sekedap, kurang saknyu, pokoknya ngetip lengrin, mengke ndodoke mengke, kedap malih ndodok. Syurutu syahadati anna Muhammadan Rasulullah. Syarat syahadat Muhammad Rasulullah. Yang pertama, al-i'tirafu bi risalatihi wa i'tiqadiha batinan fi qalbi. Syarat yang pertama, syarat syahadat Muhammad Rasulullah, al-i'tiraf, mengenal, bi risalatihi, mengenal risalah Rasulullah sallam, wa i'tiqadiha, dan meyakini tentang risalah tersebut, batinan fil qalbi, secara batin di dalam hati. Yakin kali ini risalah yang diajarkan Nabi dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, an-nutqu bidzalika, dan dia mengucapkan dengan lisannya, wal i'tirafu bihi, dan mengenal betul dengan ucapan yang dia ucapkan itu, zahiran bil lisan, secara zahir dia ucapkan dengan lisannya. Zahirnya lisannya mengucapkan, batinnya betul-betul dia meyakini. Al-mutaba'atu lahu. Kemudian yang ketiga rukun Muhammad Rasulullah adalah mutaba'ah, mengikuti, itiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi ayya'mala, dengan cara bagaimana? Dengan cara mengamalkan, bima ja'a bihi minal haqqi, mengamalkan apa yang datang dari al-haq, yaitu risalah, mengamalkan apa yang datang dari kebenaran, risalah yang dibawa Rasulullah. Wa yathruku manaha anhu minal batil, dan meninggalkan apa yang Nabi larang dari kebatilan. Ittiba, itu yang diajarkan dalam bentuk perintah itu dilaksanakan, yang dilarang ditinggalkan, yang dihabarkan dibenarkan. Niku ittiba, betul-betul dia napak tilas mengikuti apa yang diajarkan Nabi. Yang keempat, tasdiquhu fima akhbar,
membenarkan pembenaran dia fima akhbar, terhadap apa yang Rasulullah kabarkan, minal ghuyubi, dari segala perkara yang gaib. Ghuyub jamak dari gaib, jamak dari ghaibun, jamaknya ghuyub. Minal ghuyubi al madhiyah wal mustaqbalah, baik yang perkara kabar gaib yang telah lalu, wal mustaqbalah maupun yang akan datang. Yang telah lalu nggih contonipun kabar-kabar Nabi, yang akan datang contonipun ya neraka, surga yang akan kita tempati, alam kubur. Yang kelima, mahabbatuhu, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyaddu min mahabbati nafsi, lebih besar kecintaannya kepada Nabi dibandingkan kecintaannya kepada nafsi jiwa kita. Wal mali, harta kita, wal waladi, dan anak kita, wal walidi, dan orang tua kita, wan nasi ajmain, dan dari seluruh manusia yang ada. Yang keenam, taqdimu qawlihi ala qawli kulli ahadin wal amalu bisunnatihi. Taqdimu qawlihi, selalu mendahulukan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala qawli kulli ahadin, di atas semua perkataan siapapun, mendahulukan perkataan Nabi di atas perkataan siapapun, wal amalu bisunnati, dan mengamalkan sunnahnya. Kurang setunggal lembar langkung sidik. Wa namaqidul Islam allati tunafi asyhadatain. Sakniki nawaqidul Islam, pembatal-pembatal Islam. Nawaqid jamak dari naqid, pembatal-pembatal Islam. Allati tunafi syahadatain, yang menghancurkan atau yang merusak dua kalimat syahadat, yang membatalkan dua kalimat syahadat. Faqad dzakara asy-Syaikh Muhammadu Ibnu Abdul Wahhab, telah menyebutkan Asy-Syaikh, ini Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimallahu ta'ala, wa ghairuhu, dan yang lainnya, minal ulama'i, dari para ulama, asyrata nawaqid, 10 pembatal, hiya akhtaru wa a'dhamu an-nawaqid, hiya 10 pembatal ini, akhtar, yang paling berbahaya, wa a'dham, dan paling besar, nawaqid, pembatal-pembatal yang paling besar dan paling berbahaya. Yang paling berbahaya dan paling besar. Akhtar paling berbahaya, a'dham paling besar. Pembatal Islam sangat banyak, kemudian disebutkan beliau 10 yang paling bahaya dan paling besar. Al-awwalu, yang pertama, asyirku billahi ta'ala, syirik, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, innahu man yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi al-jannah, sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, faqad haramallahu alaihi, Allah sungguh telah mengharamkan baginya al-jannata, jannah, wa ma'wahun nar, dan tempat tinggalnya neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, barang siapa, dan tidaklah bagi orang zalim itu ada penolongnya, dan tidak ada bagi orang zalim min ansar, penolong. Wa minasyirki, di antara bentuk syirik itu apa? Du'aul amwati, berdoa kepada mayit-mayit. Amwat jamak dari mayit. Wal istighasati, dan wal istighasatu, dan istighasah, yaitu meminta kepada para mayit. Wal istighasatu bihi, meminta kepada para mayit untuk dihilangkan kesulitannya, istighasah. Wan nadhru, dan bernazar kepada selain Allah atau untuk selain Allah. Wadzabhu lahum, dan menyembelih untuk mayit-mayit. Asani, yang kedua, man ja'ala bainahu wa bainallahi, barang siapa yang menjadikan bainahu, antara dia, wa bainallah, dan antara Allah, menjadikan antara dia dengan Allah, wasaid, perantara. Wasaid jamak dari wasitah, perantara-perantara. Yad'uhum, yang kemudian dia meminta kepada para perantara itu, wa yas'a, yaitu berdoa kepada para perantara itu, wa yas'aluhum,
dan meminta kepada para perantara itu asy-syafa'ah, syafaat. Wa yatawakkalu alaihim, dan bertawakal hatinya, dia bersandar bertawakal kepada para wasaid, para perantara itu. Fahada yakfur bil ijma', maka yang seperti ini kafir secara ijma', secara kesepakatan para ulama kaum muslimin. Ats-tsalits, yang ketiga, malam yukafiril musyrikina, barang siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik, au syakka bi kufrihim, atau dia ragu dengan kekafirannya, au sahhaha madhhabahum, atau dia membenarkan madhab, pemikiran, keyakinan orang-orang musyrik kafir, fahuwa kafir, orang seperti ini kafir. Ar-rabi', yang keempat, min mani taqoda, barang siapa yang berkeyakinan anna hadiya ghairin nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa petunjuk selain petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, akmalu min hadiyi, lebih sempurna dibandingkan petunjuk Nabi, atau anna hukma ghairihi, atau ada hukum yang ada hukum selain hukum Nabi, ahsan min hukmi, yang lebih baik dibandingkan hukumnya Nabi, kalladzi yufaddiluna hukmat tawahid, seperti orang yang mereka mengutamakan hukum-hukum tauhid ala hukmihi, dibandingkan hukumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa kafir, maka dia kafir. Al-khamis, yang kelima, man abghadha syai'an, barang siapa yang dia membenci sesuatu, mimma jaa bi ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam, terhadap membenci sesuatu dari apa yang dibawa Rasulullah SAW, walau amila bihi, walaupun dia mengamalkan amalan itu, sekalipun dia mengamalkan tapi dia membenci walaupun dia mengamalkan, fahuwa kafir, orang yang benci dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, maka dia kafir walaupun dia mengamalkan. Qala ta'ala, Allah mengatakan, dzalika bi annahum, yang demikian sungguhnya mereka itu karihu, mereka membenci ma anzalallah, apa yang Allah turunkan, fa ahbata a'malahum, maka rusaklah amal-amal mereka. As-sadis, yang keenam, man istahza'a bi syai'in min dini Rasul sallallahu alaihi wasallam, man istahza'a, barang siapa yang istihza, memperolok-olok, bisyai'in min dini rasuli, dengan sesuatu dari agama Rasul, barang siapa memperolok dari agama Rasul, sesuatu dari agama Rasul, au thawabihi, atau memperolok pahala dalam agama, au iqabihi, atau memperolok siksa atau hukuman dalam agama, maka kafar, dia telah kafir. Ayatnya, qul, katakan ya Rasulullah, abillahi, apakah terhadap Allah, wa ayati, dan terhadap ayat-ayat Allah, wa rasulihi, dan kepada Rasul Allah, kuntum tastahzi'un, kalian itu memperolok-olok, la ta'tadhiru, maka tidak ada uzur, tidak ada alasan, qad kafartum ba'da imanikum, maka sungguh kalian telah kafir setelah iman kalian. In ta'fu, kalau seandainya aku memaafkan antaifatin, pada sebagian minkum di antara kalian, nu'adzib taifatan, maka kami akan mengazab sebagian yang lain, bi annahum kanu mujrimin. Kenapa Allah mengazab? Karena mereka adalah mujrim, orang yang rusak. As-sabi, yang ke-8, yang ke-7, as-sihru, sihir. Faman fa'alahu, barang siapa mengamalkan sihir, au radhiya bihi, atau dia ridha dengan sihir, fahuwa kafir, maka dia kafir. Ayatnya, wa ma yu'allimani min ahadin, dan tidaklah di antara dua malaikat itu mengajarkan tentang sihir, hatta yaqula, hingga keduanya mengatakan, innama nahnu fitnatun, sesungguhnya kami hanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala, fala takfur, maka jangan kalian pelajari sihir sehingga kalian kafir. Yang ke-8, mudhaharatul musyrikin, mudhaharah,
dia memberikan pembelaan, dukungan, memberikan bantuan kepada orang musyrik, wa musa'adatihim, ya memberikan mudhaharah, mendukung orang musyrik dan membantu orang musyrik alal muslimin dalam rangka untuk mengalahkan kaum muslimin. Mendukung orang musyrik atau membela orang musyrik untuk mengalahkan kaum muslimin. Maka ini juga termasuk pembatal Islam. Wa man yatawallau minkum fa innahu minhum, barang siapa yang dia berwala kepada orang kafir, orang musyrik, maka mereka termasuk golongan mereka, golongan orang kafir. Atas yang ke-9, mani taqoda, barang siapa yang berkeyakinan anna ba'dhan nasi, sesungguhnya sebagian manusia, yasi'uhu al-khuruj, boleh keluar atau boleh tidak terikat, boleh keluar tidak terikat, an syariatir Rasuli sallallahu alaihi wasallam, dari syariatnya Rasulullah SAW seperti orang sufi, fahuwa kafir, maka orang yang berkeyakinan boleh tidak terikat dengan syariat Nabi, maka dia kafir. Allah mengatakan, wa man yabtaghi ghairal islami dinan, barang siapa yang mencari agama selain Islam, fala yuqbala minhu, Allah tidak akan terima selamanya. Al-ashir yang ke-10, al-i'radu an dinillah, al-i'rad, dia berpaling, an dinillah, dari agama Allah, melengos total dari agama Allah, la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi, dia tidak mempelajarinya dan tidak mengamalkan sama sekali. Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbi, Allah katakan, siapakah yang lebih zalim mimman, dibandingkan orang dzukira bi ayati rabbi, ketika diingatkan ayat-ayat Rabbnya, summa, kemudian a'rada anha, dia berpaling dari peringatan itu. Inna minal mujrimina muntaqimun, sesungguhnya orang-orang mujrim itu akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala farqa bainal jad, tidak ada perbedaan antara sungguh-sungguh wal hasil dan main-main fi hadzin nawaqid, dalam perkara pembatal-pembatal ini. Falyahdhar al muslimu, hendaklah orang muslim dia betul-betul berhati-hati, min dzalika asyaddil hadri, dari segala pembatal Islam, asyaddal hadri, dengan kewaspadaan yang sangat besar. Pun rampung. Masya Allah, berarti target selesai, kan? Insya Allah sedaya Ustaz dari nanti yang targetnya rampung kan. Penjenengan Masya Allah dalu niki pun rampung. Sinten ingkang kepondal-pondal Pak? Penjelasan nek niki dijelasakan Masya Allah. Kita ngawas teng Margorejo Nawaqidul Islam pinten 10 pertemuan, sekitar kali 12 pertemuan, ping 8, sebab saya 8 pindah, setahun langkung. Terus kita ngawas syahadat kalau ini teng Margorejo, saking makna syahadat, lajeng syurut syahadat, pinten lami, meh setunggal tahunan kita langkung ya. Saniki diringkes setengah jam. Para bapak sekalian ingkang kinurmatan, syahadat pembahasan ingkang paling penting ing dalam Islam. Sebab niki termasuk rukun iman nomor Masya Allah. Pun clear nih. Rukun Islam nomor setunggal, mboten rukun iman, rukun Islam engkang nomor setunggal. Wajar kalau sampun ngaos dangu, ngaos status panitia pun dikuyel-kuyel. Syahadah Masya Allah niki rukun Islam ingkang nomor setunggal, tiang boten badhe dados Islam
kejawi ngagem syahadat kalau nek panjenengan Masya Allah saged nerangaken syahadat dumateng kaum muslimin kanthi pembahasan ingkang leres, berarti panjenengan sampun paring modal ingkang paling pokok dados ahlul jannah. Sehingga betul-betul kita harus berusaha untuk faham tentang kalimat syahadat la ilaha illallah, karena berhasil menerangkan pembahasan syahadat sampai nancep dan dia jadi ahli tauhid, kemudian dia meninggal dalam keadaan ahli tauhid walaupun dia punya kekurangan sana sini tentang keislamannya. Nabi ngendikaken man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Barang siapa yang dia mati sampai dia tidak menyekutukan Allah sama sekali, surga bagi dia. Modal pokok. Senajan tiang mlebu surga niku werni-werni. Enten ingkang tanpa hisab dan tanpa azab. Wonten ingkang kedah dihisab walaupun tidak diazab. Wonten ingkang kedah dihisab dan diazab duluan di neraka. Ning syahadat tauhid yang dia miliki dia akan mengeluarkan dia dari kekalnya jahanam. Sehingga menika panjenengan estu saged nerangaken, saged njelasaken, saged orang nampi penjelasan lajeng ngamalaken ingkang panjenengan jelasaken. Masya Allah, panjenengan sampun paring jimat ingkang paling sekti untuk selamat dari azab, yaitu tauhid kalawau. Lan target panjenengan para bapak ingkang kinurmatan, para duat ilallah, yang paling pokok sekarang ini pripun caranipun memahamkan kalimat la ilaha illallah dari pemahaman orang tentang kalimat ini difahami dengan rububiyah dados pemahaman ingkang leres, pemahaman tauhid uluhiyah. Niku target ingkang paling pokok niku. Sebab pemahamanipun tiyang sakniki la ilaha illallah niku mboten wonten Gusti Allah kejawi namung Allah. Nek pun kagungan keyakinan ngoten niku ahli tauhid dereng. Keyakinan bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah niku tesih keyakinan rububiyah. Keyakinan tentang ingkang ngaten kala wau tidak ada Tuhan kecuali Allah itu sekedar keyakinan rububiyah, dereng mlebet hakikat la ilaha illallah. Mila kata penyakit ngerubah diulang sampai orang betul-betul dia faham la ilaha illallah itu bukan sekedar berkeyakinan Allah itu adalah Tuhan. Ning tambah keyakinan ingkang nomor kalih wujud amalan kita yang menuhankan Allah, menika mempersembahkan totalitas ibadah hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Total ibadahnya untuk Allah. Nek penyen saged ngrubah makaten, Masya Allah, berarti penyen berhasil merubah masyarakat dari pemahaman rububiyah dumateng syahadat la ilaha illallah. Niku target ingkang paling pokok niku. Sehingga ahli tauhid bukan sekedar mengakui Allah, tapi bagaimana sampai mempersembahkan semua ibadah itu hanya untuk Allah, sehingga tidak ada ibadah untuk Nyoro Kidul, untuk Danyang Pendunggu Merapi, untuk tempat-tempat wingit kagem makhluk, mboten enten, total untuk Allah. Semua makhluk adalah hamba yang wajib menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sanajan hamba niku bertingkat-tingkat. Enten malaikat, enten rasul, enten ulama, enten kados kita awam. Ning hamba ini semua ini hamba. Senes Rob tidak boleh diberikan ibadah kepada para hamba niki, ibadah semuanya total hanya untuk Allah. Malaikat wajib menghamba kepada Allah, Rasul wajib menghamba kepada Allah, ulama kiai wajib menghamba kepada Allah, no pemelih jin saya macam-macam sedaya wajib menghamba kepada Allah. Ini
kandungan la ilaha illallah ingkang kita betul-betul dipun fahamaken. Mila ketika tauhid itu merupakan perintah yang pertama, para sekalian, yang pertama Allah perintahkan sebelum kita berla ilaha illallah, fa'lam, berilmulah Anda. Agar kita menjadi orang betul-betul memahami, berilmu, mengetahui tentang kalimat itu, sehingga ketika kita mengucapkan kalimat itu dengan pemahaman yang benar, sehingga berubah. Niki ingkang dadosaken tiyang kafir Quraisy niku kemudian gemberget karena ada perubahan. Yang tadinya dia sajen, mboten nate sajen mali, sehingga orang itu gemberget. Kok tadinya dia takdim dengan patung, dia mengagungkan patung sesajen ben setahun pisan atau sebulan pisan utai seminggu pisan utai tiap malam Jumat umpamanipun, kok saniki mboten nate sajen bar ngertos kalimat la ilallah akhiripun dados masalah. Nek dipermasalahkan karena faham la ilallah dan karena mewujudkan kalimat niki, contohnya enten sinten? Contohnya enten, kalau orang faham kalimat la ilaha illallah, kemudian dia mengamalkan, kemudian dipermasalahkan, contohnya enten, sinten? Sinten contohnya pun? Semua para nabi, sedaya para nabi. Contoh, maksudipun, nek kemudian kita memahami kalimat ini, kemudian kita mengamalkan, kemudian dipermasalahkan, niku senes tiang elek. Senes tiang elek, sing mempermasalahkan. Kanjeng Nabi dipun permasalahkan Abu Jahal napa mboten? Dipun permasalahkan. Sing elek Abu Jahal napa Kanjeng Nabi? Sebab napa Kanjeng Nabi dipun permasalahkan? Sebab korupsi napa sebab ngrong-ngrong kekuasaan Abu Jahal? Sebab kalimat la ilaha illallah. Niki ingkang paling pokok. Mila ingkang kita dipun fahami malih rukun la ilaha illallah kalih rukun niku kedah betul faham. Artosipun rukun napa rukun niku? Rukun napa rukun? Rukun rukun sesuatu yang harus ada, kalau tidak ada batal. Sesuatu yang harus ada, kalau nggak ada ya ini mboten kanggu. Rukun nikah napa mawon? Pertama nggih kakungi, nomor kali putrine. Nek namung kakung kali wedhus mboten terpenuhi rukun, mboten saged. Rukun syahadat kali la ilaha illallah. Kedawonten kali-kali pun nek namung la ilaha tok mboten kanggo, ilallah tok mboten kanggo, kedah la ilaha illallah nembe kanggo, dan niki atas pun tauhid. La ilaha, tidak ada sembahan, penyen dados ateis PKI. Tidak ada sembahan, sehingga nggak ada sembahan, nggak ada pokoknya ada Tuhan. Ilallah, hanya adanya Allah, ilallah. Akhiripun kiri-kiri nggih Allah, babi-babi Allah, pendeta-pendeta Allah. Wahdatul wujud. La ilaha illallah nembe tauhid. Tidak ada yang berhak diberikan persembahan yang sebenarnya kecuali Allah. Kenapa Allah yang berhak yang diberikan persembahan total kepada Allah? Karena Allah satu-satunya Tuhan. Gak ada Tuhan selain Allah. Karena gak ada Tuhan selain Allah, maka gak boleh kita memberikan persembahan kepada selain Allah. Niku rukun saking kalimat la ilaha illallah. Dan itu sikap yang ditunjukkan oleh para nabi, kados Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Muhammad SAW, dan seluruh nabi makaten barok berlepas diri. Lajeng syahadat niki mboten badhe estu manfaat. Orang yang mengucapkan tidak akan betul-betul mendapatkan manfaat kejawi dia memenuhi 7 syarat kalau wau.
Pitung syarat niki mboten kedah apal, ning kedah wonten. Mboten kedah apal ning kedah wonten. Nek namung apal ning mboten wonten teng manahe, mboten wonten teng pagesanganipun, apale mboten kanggo. Tiang munafik nek dipun awastani fasih mboten. Fasih, lesanipun fasih. Kenapa orang munafik kemudian mereka enggak diterima keadaannya oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebab yang munafik yaquluna bi afwahihim ma laisa fi qulubihim. Mereka mengucapkan dengan lisannya sesuatu yang tidak ada di dalam hatinya. Kosong manaipun saking makna ucapan kalau wau. Niki ingkang penting kita mangertosi. Lajeng para sekalian kang kinurmatan, pembatal la ilaha illallah niku wonten sedoso. Ingkang penting kita mangertosi niki pembahasan secara ilmiah. Kita kedah mangertos nek perbuatan begini membatalkan Islam, perbuatan begini membatalkan Islam. Ning berkaitan kalih kita mengkafirkan pelaku perbuatan kalau wau niku pembahasanipun piyambak. Boten saged langsung kita kafiraken nek asalipun muslim. Nek asalipun kafir ya tetap kafir. Nek asalipun muslim, niki asalnya muslim, tiang muslim, lajeng ngelampai satu di antara pembatal Islam yang kita baca, maka tidak boleh kita langsung kafirkan tiang kolowau benten. Ning kita sebab untuk mengkafirkan secara takyin tunjuk hidung kamu kafir niku wonten pembahasanipun ingkang jelimet, sebab wonten syarat, wonten penghalang ingkang kedah kita tapi akan ingkang penting apa yang kita ketahui sepindah kagem kita piyambak supados waspada betul, jangan sampai terjerumus dalam perkara yang 10 ini diantaranya karena mengkhawatirkan akan merusak dan membatalkan keislaman kita, sadar atau tidak sadar. Ning kaitanipun kalih tiyang sanes niku urusanipun benten, penghukuman niku benten. Sehingga ampun ngantos mengki dados pendekar tiang tuksena gampil anginipun mengkafirkan. Mboten niku ingkang dipun kersakaken. Tapi pertama untuk kewaspadaan kita jangan sampai terjerumus ing dalam perkawis kalawau. Syahadat Muhammad Rasulullah. Maka tenugi rukunipun kalih sepindah abduhu nomor kalih wa rasuluh. Abduhu Muhammad itu hamba, bukan Tuhan, bukan Rob. Muhammad itu hamba. Ngantos bagaimanapun keutamaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mbok ngantos dipun anggap sundul langit sapitu niku Kanjeng Nabi tetap kawulo. Tidak boleh mboten pareng dipun junjung, dipun unggahaken ngantos akhirnya ngluwi wates. Batas bagi hamba naik ke atasnya lagi Rob, dipun anggap kados ini kagungan sifat kados ini Allah Subhanahu wa taala. Akhiripun dipun suwuni, dipun tawakali. Ini bukan lagi haknya Rasulullah, ning nika hakipun Allah Subhanahu wa taala. Nomor kalih, rukun kalih, sekalipun Kanjeng Nabi niku kawula, ning kawula ingkang istimewa. Allah istimewakan dengan apa? Dengan wahyu. Singgo saben kabaripun kedah kita beneraken, saben perintahipun kedah kita taati, saben laranganipun kedah kita doi, dan kita tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang diajarkan Rasulullah. Senes tidak boleh kita menggunakan syariat kita piyambak. Ibadah kepada Allah ya sak karepku to. Sing penting kan aku marem ngibadah marang Allah. Allah ora sare, niatku apik. Niku mbok nganti ngotot nggih salah. Mbok ngantos otote metu nggih salah. Wong Allah sampun nurunaken Rasul
Rasul dipun utus niku supados dipun nut. Nek anggenipun ngibadah sak karepipun piyambak niku Allah mboten perlu ngutus rasul. Ngutus rasul niku supados kita ngibadahipun dumateng Allah ngagem tuntunanipun rasul kala wau. Niku rukun kalipun rukun niku. Sehingga ingkang kedah kita fahami estu saking sadat intinipun kala wau kan pun tamat ya. Ingkang penting panjenengan saged ngulangi malih keng sadat awal ad-darsusani ngantos halaman 50 gangsal nggih menika wala farqa bainal jad wal hasil pun kawastaya pun dipun terjemahaken lan inti pembahasanipun kala wau kita sampun terangaken syahadat pembahasan teng al wajibat margorjo mangke saged dipun tingali malih. Kula damalken catatan syahadat lan syahadat la ilaha illallah kali Muhammad Rasulullah nek mangke padi dipun kopi monggo penjelasan pun teng mriki insyaallah kita jelasaken raketang namung segede kagem bantu. Niki wau panjenengan kan yang penting syaratnya pun diwaca tamat. Sehingga minjang wekdal sampun rampung kuliahipun panci sampun dipun waos sedaya. Alhamdulillah ngoten. Minimal sampun dipun liwati. Ya, kalau waos melewati pemahamanipun global sampun dipun angsali mengke saged dipun tambah saking catatan kalau saged dipun waos malih. Mbok menawi wonten pamurutan pirsa bisa dipun ngatos jaminan. Pun wah dia niki hadiah sini darah nek niki. Saderengipun nonton pertanyaan sepindah pitakenanipun. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Artos ingkang leres saking la ilaha illallah nopo? Monggo. Mana la ilaha illallah la ma'budah bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada sesembahan yang sebenarnya selain Allah. Nggih, monggo nuwun. Aniki langkung saya pun gadah sing dereng gadah mawon. Nggih, kantos malih mawon. Aniki masyaallah tulisanipun Ustaz Yazid ingkang paling akhir sementara niki waktumu dihabiskan untuk apa? Pertanyaanipun rukun syahadat Muhammadun Rasulullah. Rukunipun syahadat Muhammadun Rasulullah. Monggo Pak Farna. Muhammad sebagai hamba. Maksudipun? Maksudnya ya beliau itu sebagai abdi. Langgi, maksudipun penjalan ya abdi. Ya, maksud Rasulullah sebagai hamba. Rasulullah dia adalah rukun pertama beliau sebagai hamba. Terus maksudipun? Terus jadi tidak punya sifat ketuhanan. Terus kemudian yang kedua selaku hamba yang diberi keistimewaan yaitu dengan wahyu. Namanya Rasul. Maksudipun dia sebagai Rasul untuk menyampaikan syariat dari Allah supaya seorang hamba itu benar dalam peribadatannya. Nggih, kurang sempurna mangke tindakin. Wonten sanes punika langkung sempurna jawabanipun. Sanesipun. Jenengan? Muhammad sebagai hamba artinya Muhammad
itu tidak boleh, kedudukannya tidak boleh melebihi Tuhan. Artinya ketika berdoa tidak boleh pada Rasulullah, tapi harus langsung pada Allah. Terus Kemudian Muhammad sebagai orang yang istimewa diberi wahyu sebagai contoh teladan untuk beribadah pada Allah. sing saged langkung pas kalih karep kula. Mboten sampun kedahuluan kedisian. Muhammad Nggih. sebagai Rasul, dia adalah Mboten rukunipun kalih napa-napa maksudipun pripun ngoten. Sing cek-cek ngoten. rukunnya dua. Yang pertama, bahwa kita hanya bertuhan kepada Allah. Kemudian Rasulullah sebagai Rasul harus kita ikuti. Jadi apapun yang datangnya dari Rasulullah itu kita. Wonten ingkang langkung sempurna malih? Panjenengan? Wonten ingkang langkung pas malih? Monggo Pak Haryanto. Wonten ingkang langkung pas malih? Wonten ingkang langkung pas malih? Monggo Pak. Monggo nggih, jenengan. Muhammad 1, Rasulullah 2. Wonten ingkang langkung pas malih? Ustaz Basit. Terus maksudipun? Kita meyakini bahwa Rasulullah SAW itu dilebihkan Allah dengan wahyu. Yang kedua, bahwa Rasul adalah hamba saja yang tidak boleh dilebihkan. Nggih, terakhir nek mboten pas kula sing jawab. Klopek dhewe nggih. Pun katasaken kula. Muhammad hamba yang tidak boleh disembah. Muhammad adalah hamba yang tidak berat disembah. Muhammad adalah Rasul yang wajib dibenarkan, beritanya ditaati, perintahnya ditinggalkan, larangannya. Tidak boleh kita beribadah kepada Allah tanpa syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sinten ingkang purun? Ingkang sepindah monggo. Saniki ada penuntut ilmu. Rasulullah di antara pembatal, di antara syarat la ilaha illallah atau syarat la ilaha illallah ada 7. Pertanyaanipun, apakah Rasulullah pernah mengajarkan syarat la ilaha illallah itu ada 7? Pertanyaan merkali. Nek umpaminipun jawabanipun mboten, terus keng pundi napa mboten ngada-adaken. Terus Pak Haryanto, monggo Pak Haryanto. Pak Parno.
Sing tes-tes. Jawabanipun tidak pernah Nabi menyebutkan dengan lafaz syarat la ilaha illallah 7. Ning niki syarat itu hasil kesimpulan dari istiqra dan tatabu. Istiqra yaitu hasil membaca dan mentelaah semua nas-nas yang ada, disimpulkan surut la ilaha illallah 7. Pak Rianto. Niki kandel nih, pertanyaannya tipis, jawabannya kandel. Nawaqidul Islam, apa itu dan apa arti pentingnya nawaqidul Islam? Gini, nawaqidul Islam adalah pembatal-pembatal keislaman, yaitu artinya apabila seseorang mengamalkan atau menjalankan salah satu di antaranya akan hilang keislamannya atau masuk dalam neraka. Terus apa arti pentingnya? Arti pentingnya adalah apabila kita mempelajari nawaqidul Islam, kita akan selamat daripada pembatal-pembatal keislaman. Dalam rangka untuk menyelamatkan diri kita jangan sampai terjerumus dalam pembatal-pembatal tersebut. Paling penting ini ku. Nah. Al-Furqan, sahabat Nabi di Batasya dan Darus Sunnah. Pertanyaan ini pun, di antara syarat la ilaha illallah ini menika al-ikhlasu, nopo maksudipun? Di antara syurut la ilaha illallah al-ikhlasu, nopo maksudipun kalimat kalawahu? Pak Jarorin. Yaitu mengikhlaskan dalam ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam surat Al-Bayyinah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru liya'budullah mukhlishina lahuddin." Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Al-ikhlasu munafi pilih lirotti munafi li syakki sing pundi? Sing pantes sing pundi niki? Lirotti atau li syakki? Nggih ditundarin. Waduh. Di antara syarat la ilaha illallah yaitu al-yaqinu al-munafi li raddi. Bener napa salah? Di antara syarat la ilaha illallah al-yaqinu al-munafi li raddi. Jenengan bener apa salah? Salah. Bensing bener? Al-yaqinu al-munafi li syakki. Nih. Niki pertanyaan malih. Syahadat la ilaha illallah niku rukun iman nomor pinten? Nomor pinten? Oh. Niki malih niki. Sebutkan syurut la ilaha illallah 7. Monggo. Monggo ngacung. Sebutkan 7 syarat la ilaha illallah. Ngacung riyen nembe jawab. Nek mboten ngacung mboten kanggo jawabane.
Pun mboten enten sanes Pak Ariyanto mboten enten. Monggo Pak Ariyanto. Maos napa niku? Mboten. Nggih, ndangak mriki, Pak. Sanese enten? Mboten enten. Ustaz Basit. Bismillahirrahmanirrahim. Al ilmu al munafi lil jahli. Terus Al yakinu al munafi lis syak. Nggih, terus nomor 3. Al mahabbatu al munafi lil bughdi. Nggih, nomor 4. Al ikhlasu al munafi lis syirk. Nggih, nomor 5. Al inqiyadu al munafi lis syirk. Nggih, terus yang ke-6. Al qabul al munafi lir rad. Nggih, yang ke-7. Ikhlas, al-qabul, al-inqiyad, al-yakin, al-mahabbah. Lupa udah. Udah. Nggih, korting. Sampun mboten wonten pitakenan. Ada pertanyaan, tolong dijelaskan keterangan tentang ittiba. Ittiba niku artosipun nderek tuntunan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam urusan agama, akidah, ibadah, petunjuk hidup secara umum niku namanipun ittiba. Rasulullah sampun nerangaken masalah pagesangan secara totalitas sempurna agama kalawau. Sehingga intinipun supaya kita betul-betul beragama dengan dalil niku yang paling penting niku. Jangan sampai kita beragama tanpa dalil. Tanpa dalil. Niku namanipun ittiba. Nek namung kita ngendikane Pak Kiai niku sanes ittiba. Ning nek kita ngamal ini dasarnya ini niku ingkang disebut ittiba. Sampun? Kalau kinten makaten para sekalian, mugi-mugi onten manfaatipun sanajan namung sekedar maos. Sebab niki latihan dados dai nanti maos kitab, insyaallah kanthi kita biasa akan makaten mugi-mugi mangke sekedhik kathah terlatih ingkang penting bab-bab ingkang kita aturaken saged paham. Lajeng estu saged betul-betul mengke mendet dalilipun. Pembahasan panci niki pembahasanipun janjanipun kedah panjang lebar dangu rinci ning sebab niki sampun kelas dai sampun unggulan pilihan, insyaallah mangke saged dipun kembangaken piyambak. Ingkang penting inti-intinipun sampun kecepeng rumiyin lan kitab peganganipun sampun nate dipun waos sanajan kalih menggeh-menggeh. Mangke saged dipun tambah malih kanthi maos catatan ingkang kita damelaken. Makatan para sekali kang kehormatan, mugi-mugi kita istiqomah ampun ngantos guntas gantos. Minggu niki muridipun ganti, minggu benjang gantos malih. Ampun ngantos makaten. Bismillah istiqomah, mugi-mugi Allah paring kemudahan ngantos Allah dadosaken kita tiyang ingkang sampai akhir kita dados talibul ilmi, santri ingkang nuntut ilmu lan termasuk dai ingkang dakwahaken dumateng Islam. Sebab kados ingkang sampun dipun aturaken menika talabul ilmi minal mahdi ilalladhi, saking alit ngantos sepuh ngantos melebet kubur kita mboten wonten telasipun anggenipun nyinau agaminipun Allah lan semangat mboten lan semangat kedah
nek saged ngelangkungi wekdal enem. Sebab wonten ulama ingkang dikaken umur saya yang 80 tahun ini saya lebih semangat dibandingkan ketika seumur 20-an tahun. Sehingga mugi-mugi Bapak-bapak sekalian kita sedaya Allah paringi semangat angin pun ngelampahi kesainan. Makatan wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.